Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 275 bertepatan dengan bab ke 1304. Jadi untuk keluarga yang memiliki uang ratusan miliar seperti keluarga Gu, mereka benar-benar bisa membeli setengah dari industri hiburan jika mereka ingin. Alhasil Yi Chen menghela nafas dan berkata, "Baiklah Gu Yi, sekarang kamu cepat duduk di sofa. Aku akan memeriksa denyut nadimu." Yu Yi bertanya dengan penuh rasa terkejut, "Kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit?" Yi Chen menjawab, "Tentu saja bisa. Kamu kira aku menipumu?" Yuki mengatupkan bibirnya. "Aku kira kamu hanya berpura-pura ingin memeriksaku, kemudian datang ke kamarku malam-malam dan ingin mengambil keuntungan dariku." Aku, Yichen hampir muntah darah mendengarnya. "Aku tidak murahan seperti itu." Yuki memutar matanya dan berkata, "Aku beritahu kamu, aku bukan wanita murahan. Pada usiaku sekarang, selain kamu, aku tidak pernah menyentuh tangan pria lain. Selain itu, bahkan jika sekarang kamu belum menikah dan ingin membuat kontak pernikahan denganku, aku belum tentu akan setuju. Setidaknya harus ada masa-masa ujian untukmu. Jika kamu lulus ujianku, itu baru boleh. Jaga-jaga saja, barangkali selama bertahun-tahun ini kamu berubah menjadi pria bajingan, maka aku tidak akan pernah ingin menikahimu." Yichen bertanya balik, "Kalau kamu memang seperti itu, lalu kenapa kamu selalu berbicara belak-belakan seperti ini? Seberapa besar sebentar-sebentar kamu membicarakan tunangan, kemudian menikah, kemudian soal kamu yang menjadi ibu tiri dan sebagainya." Gugi berkata dengan marah, "Kamu tahu yang namanya pemesanan tidak? Contohnya, kamu adalah seorang sopir dan aku telah memesanmu, maka kamu harus menungguku dan tidak boleh mengambil pesanan lain. Tetapi meski demikian, meskipun aku sudah memesanmu, aku tidak harus naik ke mobilmu. Jika kamu membuatku tidak puas, aku bisa ganti mobil setiap saat." Richard menjawab tidak berdaya. Baiklah, aku tidak ingin berdebat soal ini denganmu. Lagi pula, aku juga tidak akan menang. Kamu sakit perut bukan? Biar ku periksa. Setelah aku memeriksamu, aku akan segera pulang. Istriku menungguku." "Pulang untuk tidur?" Yuki mengerutkan hidungnya sambil bertanya. "Yichen, kamu sengaja membuatku marah ya?" "Tidak," Yichen melanjutkan, "aku kesini untuk memeriksamu." Gyukuyi menyentuh perutnya sendiri sambil mendengus. "Lihat betapa baiknya aku padamu. Bahkan kesempatan untuk bertemu denganmu setelah berpisah sekian lama harus ditukarkan dengan kesehatanku sebagai harganya. Menurutmu, kalau perutku ini tidak sakit, mana mungkin aku menerima iklan obat pencernaan kalian? Mana mungkin aku datang ke Jinling dan bertemu denganmu? Aku tidak akan menghabiskan waktuku setiap saat untuk mempedulikanmu." Ya. Yichen mengangguk sambil berusaha membujuk Gugi. "Kamu telah melalui masa yang berat selama bertahun-tahun ini. Jika ada kesempatan, aku pasti akan menebusnya." Yuki bertanya, "Bagaimana kamu akan menebusnya?" Yichen menjawab, "Aku akan menyembuhkan sakit perutmu dalam sekali jalan. Setelah kusembuhkan nanti, jika perutmu masih sakit, maka aku kalah. Coba saja."
Meskipun Gukuyi tidak begitu percaya, tapi dia tetap mengikuti ucapan Yichen dengan duduk di atas sofa. Kemudian Gukuyi mengulurkan tangan kanannya ke hadapan Yichen. Yichen dengan lembut meletakkan jarinya di atas urat nadi pergelangannya. Pergelangan tangan Gukuyi kelihatannya saja sedang merasakan denyut nadi, tapi sebenarnya Yichen sedang mengambil kesempatan untuk memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Gukuyi guna memeriksanya. Untuk menyembuhkan seseorang menggunakan obat tidak akan sebaik menggunakan kekuatan spiritual. Karena itulah esensi dari semua makhluk hidup di langit dan bumi. Setelah kekuatan spiritual itu memasuki tubuh Gukuyi, wanita itu merasakan kehangatan dan rasa nyaman membuat langsung ke perutnya. Tidak lama kemudian Gukuyi bisa merasakan perutnya yang tadi sakit sekarang tanpa dia sadari sudah membaik. Sebelum ini perutnya selalu terasa sakit, kembung, asam lambung, dan terbakar. Hal tersebut membuatnya tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Tapi sekarang semua ketidaknyamanan itu seolah sudah hilang dalam sekejap. Merasakan semua kesakitan di dalam tubuhnya menghilang, Gukuyi memandang Yichen dengan terheran-heran. Dia tidak tahan untuk tidak bertanya. Dalam pengobatan Tiongkok, merasakan denyut nadi adalah bagian dari pemeriksaan, bukan pengobatan. Bagaimana bisa setelah kamu memeriksa denyut nadiku, semua rasa sakitku menghilang? Yichen menjawab lirih. Di tangan manusia ada sebuah titik akupuntur untuk mengobati sakit perut. Kamu kira aku sedang memeriksa nadimu, tapi sebenarnya aku sedang menekan titik akupuntur itu. Gukuyi bertanya terheran-heran. Apa benar begitu? Apakah semanjur itu? Yichen mengangguk dan berkata, ini sama seperti saat kamu memijat pelipismu ketika pusing. Hanya saja teknikku jauh lebih manjur, jadi hasilnya akan lebih baik. Gukuyi pun menghela napas lega. Kakak Yichen, kamu benar-benar hebat. Aku sudah menemui banyak dokter, meminum banyak obat, sudah sebulan belum sembuh juga. Aku tidak menyangka lambung sembuh setelah kamu menekan pergelangan tanganku. Ekspresi Yichen menjadi agak canggung. Tadi kamu mengataiku brengsek, sekarang kamu memanggilku kakak Yichen. Kamu benar-benar sangat pelan. Gukuyi menampilkan ekspresi malu dengan nada manja dan berkata, jika kamu belum menikah, aku pasti akan selalu memanggilmu kakak Yichen dan tidak akan tega mengataimu. Yichen mengangguk. Aku tahu semua ini salahku. Bagus kalau kamu tahu. Gukuyi mengatupkan bibirnya sambil berkata, ayahku baru saja melakukan panggilan video denganku. Dia bertanya bagaimana perkembangan pekerjaanku di sini. Awalnya aku ingin memberitahunya soal dirimu, tetapi aku mempertimbangkan lagi. Aku ingin memberinya kejutan. Kamu bilang kamu akan ke Yanjing minggu depan. Kamu tidak membohongiku, bukan? Yichen berkata serius. Setelah makan, aku sudah memberitahu istriku. Buat apa aku membohongimu? Aku akan menyelesaikan urusanku di sini. Kamu kembalilah terlebih dahulu. Saat sudah menyelesaikan urusanku, aku langsung ke sana. Gukuyi bertanya penuh harap. Kakak Yichen, apa kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Yichen mengangguk. Aku cukup yakin. Gukuyi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu di Yanjing. Aku mohon padamu, tolong sembuhkan ayahku.
Yichen tersenyum tipis dan mengucapkan kata demi kata, "Kamu tenang saja, aku akan melakukan yang terbaik." Usai berbicara, Yichen menyadari hari sudah larut. Dia berdiri dan berkata, "Ini sudah malam, jika tidak ada urusan lain, aku pulang dulu." Guguyi buru-buru bertanya, "Kakak Yichen, apa kamu tidak ingin tinggal lebih lama?" "Tidak usah, ini sudah malam, aku tidak akan mengganggu waktu istirahatmu." Yukiyi ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah berpikir dia tidak jadi mengatakannya. Sesaat kemudian Yukiyi bertanya penuh harap, "Kakak Ichen, apakah kamu akan menemuiku 2 hari ini?" Ichen menjawab, "Aku masih ada urusan dalam 2 hari ini, jadi tidak punya waktu. Tapi kamu tenang saja, minggu depan aku pasti akan mengunjungimu di Yanjing." Yukiyi pun mengangguk dan berkata, "Dalam 2 hari ke depan aku akan syuting iklan obat pencernaan Jushuan. Jika kamu punya waktu, tolong kunjungi aku." "Baiklah." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yukiyi, Yichen meninggalkan hotel Buckingham Palace kembali menuju Thomson kelas atas. Ketika Yichen mengobati Yukiyi, itu Nanako baru saja melihat sendiri gurunya, yaitu Yamamoto Kazuki, tertidur pulas. Dia pun berkata dengan nada lelah kepada Tanako Koichi, "Tanaka-san, tinggallah di sini untuk menjaga guru. Aku harus memastikan punya waktu untuk istirahat. Jika tidak, aku mungkin tidak akan bisa masuk ke babak semifinal dan tidak bisa melawan Kinoksu." Bagi itu Nanako sendiri, meskipun sang guru menyuruhnya berguru kepada Yichen, tapi itu Nanako tidak siap melakukannya. Itu Nanako merasa bagaimanapun juga gurunya telah dilukai oleh Yichen. Entah siapa yang benar atau salah dalam masalah ini, tapi itu Nanako tidak boleh melepaskan Yamamoto Kazuki sekarang dan pergi berguru kepada Yichen. Selain itu, dalam hati itu Nanako merasa Yichen mungkin tidak akan menerima dirinya sebagai murid. Yichen tidak kekurangan uang, dia juga tidak terlalu suka orang Jepang. Apa yang bisa itu Nanako lakukan untuk membuat Yichen kagum? Jadi itu Nanako telah membulatkan tekadnya untuk menyelesaikan perlombaan ini sekuat tenaga, kemudian kembali ke Jepang bersama gurunya. Tapi justru karena itu anak Tapi karena justru itu Nanako tidak bisa terus di sini menjaga Yamamoto Kazuki. Itu Nanako ingin kembali ke hotel dan memastikan dirinya mendapatkan istirahat yang cukup. Selain itu, dia juga bisa memanfaatkan saat-saat terakhir untuk berlatih keras. Ketika Kobayashi Jiro mendengar bahwa itu Nanako akan kembali ke hotel, dia terburu-buru berkata dengan nada membujuk, "Oh, Nanako, kebetulan aku juga hendak kembali ke hotel. Mari kita kembali ke hotel bersama." Itu Nanako menggelengkan kepala, "Tidak perlu, Tuan Kobayashi, aku pulang sendiri naik taksi." Kobayashi Jiro tahu bahwa itu Nanako sengaja mengasingkan diri, tapi Kobayashi Jiro tidak marah. Dia sejak awal sudah tahu bahwa gadis ideal seperti itu Nanako tidak akan bisa didapatkan dalam waktu singkat. Jadi, demi menyenangkan hati itu Nanako, Kobayashi Jiro pun memutuskan untuk memberitahu itu Nanako sebuah berita yang sangat berharga. Kobayashi Jiro berkata kepada itu Nanako, Nanako, lebih baik kita pergi bersama saja. Kebetulan aku membawa mobil yang dibeli kantor cabang kita di Jinling." Kemudian tanpa menunggu respon dari itu Nanako, Kobayashi Jiro berkata lagi, "Sebenarnya Tuan Yamamoto masih bisa tertolong. Aku tahu di dunia ini ada orang yang bisa menyembuhkannya. Benarkah?" Itu Nanako dalam sekejap langsung terlihat bersemangat. Dia pun bertanya, "Tuan Kobayashi, Anda tidak bercanda bukan? Seluruh tubuh guru sedang tidak sadar sekarang. Apakah benar-benar ada orang yang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya?" Kobayashi Jiro berkata dengan nada memujuk, "Nona Nanako, Nona pasti pernah mendengar soal pengobatan tradisional Tiongkok bukan?" "Pernah dengar." Itu Nanako mengangguk lalu berkata,
Tapi setauku pengobatan tradisional Tiongkok kurang efektif dalam pengobatan penyakit parah. Pengobatan itu hanya bisa digunakan untuk penyakit ringan seperti pusing, demam, atau gejala-gejala tidak enak badan. Pengobatan tradisional Tiongkok seperti akupuntur dan bekam sangat diminati oleh atlet di seluruh dunia, khususnya bekam, karena bekam bisa membuat otot rileks dan menghilangkan rasa sakit. Bahkan perenang terkenal Amerika Serikat yaitu Michael Phelps pernah melakukan bekam pada Olimpiade musim panas 2016. Kobayashi Jiro mengatakan yang Nona katakan itu adalah praktik yang sangat umum dari pengobatan tradisional Tiongkok. Sejauh yang ku tahu, pengobatan tradisional Tiongkok sangatlah mujarab. Sebelum ini, ada seorang dokter terkenal di Jinling yang menyembuhkan pasien yang anggota geraknya lumpuh total akibat kecelakaan lalu lintas. Dokter tersebut memulihkannya dalam waktu singkat, tapi sejauh yang ku tahu, pasien tersebut menderita cedera saraf tulang belakang pada kecelakaan tersebut. Kasusnya agak berbeda dengan Tuan Yamamoto. Itu nanaku bertanya penuh semangat. Di dunia ini benar-benar ada orang hebat seperti itu. Kalau begitu, mohon Tuan Kobayashi memberitahu dokter jenius mana yang memiliki keterampilan hebat seperti itu. Kobayashi Jiro dengan tersenyum membujuk. Oh, nona-nonaku, ceritanya panjang sekali. Bagaimana kalau kita naik mobil dan membicarakannya di jalan? Itu nanaku tahu benar bahwa Kobayashi Jiro baru akan memberitahunya informasi berharga tersebut hanya jika dirinya bersedia pulang naik mobil milik Kobayashi Jiro. Akhirnya itu nanaku tidak lagi keras kepala, dia mengangguk dan berkata, baiklah, maaf merepotkan Tuan Kobayashi. Kobayashi Jiro mengendarai sebuah mobil Mercedes-Benz mewah. Dia mengajak itu nanaku yang pendiam itu keluar dari rumah sakit bersama-sama. Saat mobil Kobayashi Jiro sudah keluar dari gerbang utama rumah sakit, itu nanaku bertanya dengan tidak sabaran, Tuan Kobayashi, siapakah sebenarnya dokter yang Anda bicarakan itu? Bisa Anda memberitahu sekarang? Kobayashi Jiro mengangguk. Nanaku, aku tidak akan menutupinya darimu. Dokter ini memiliki margasi. Nama lengkapnya adalah Shi Tianqi. Dia adalah dokter terkenal dengan keterampilan medis yang tinggi di Seantero, Tiongkok. Beberapa waktu lalu dia menyembuhkan kelumpuhan anggota gerak, cedera berat yang dalam dunia medis sangat mustahil untuk disembuhkan. Itu nanaku selama ini sehat-sehat saja, jadi dia tidak pernah memperhatikan dunia medis sama sekali dan tidak tahu siapa itu si Tianqi. Bagaimanapun juga, sekarang setelah mendengar Kobayashi Jiro mengatakan hal tersebut, muncul harapan yang sangat besar di hati itu nanaku. Jadi itu nanaku cepat-cepat bertanya, Tuan Kobayashi, di mana aku bisa menemui dokter hebat ini? Kobayashi Jiro menghela nafas. Dokter itu memiliki sebuah tempat praktik bernama Pusat Pengobatan Masyarakat, tapi sikapnya agak aneh dan sepertinya dia tidak suka pada orang Jepang. Jadi kalau ingin membuat dia mengobati Tuan Yamamoto, maka akan sangat sulit. Itu nanaku bertanya lagi, apakah uang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut? Kobayashi Jiro menggelengkan kepala. Jika bisa diselesaikan dengan uang, maka kakakku tidak akan mati di Jinling. Itu nanaku merasa terkejut lalu bertanya, Tuan Kobayashi, apa maksud Anda? Jangan-jangan kakak Anda dibunuh oleh dokter itu? Tidak, tidak. Kobayashi Jiro buru-buru menyahut, kematian kakakku memang ada hubungannya dengan dokter itu, tapi bukan dia yang membunuh kakakku. Ketika mengatakan hal tersebut, Kobayashi Jiro secara diam-diam berpikir dalam hati, sialan, sebenarnya kematian kakakku disebabkan karena dirinya sendiri dan orang yang membunuh kakak, meskipun bukan Yichen pribadi, tapi pasti ada hubungannya dengan Yichen. Tapi sekali lagi, alasan mengapa ada begitu banyak masalah terjadi setelahnya adalah karena kakakku yang sangat mendambakan obat milik si Tianqi dan hasilnya sama sekali tidak terduga.
Kakak berpikir bahwa setelah mencuri obat ajaib itu, dia bisa membawanya kembali sebagai hadiah untuk ayah. Tapi siapa sangka bahwa si Tianqi dan Yi Chen telah mempermainkannya dan dengan tanpa kesulitan meracuni ayah kami berdua. Kalau mengingat masalah itu lagi, rasanya bercampur-campur, ada marah, bersyukur, bahkan sedikit senang. Itu aku mana tahu bahwa hati Kobayashi Jiro sedang berkecamuk dan memikirkan banyak hal sekarang. Itu aku pun bertanya lagi pada Kobayashi Jiro, apa Anda tahu di mana tempat praktik dokter tersebut? Aku tahu. Kobayashi Jiro mengangguk dan berkata, bagaimana kalau kau antarkan Nona ke sana sekarang juga? Baik, itu Nanaku berkata penuh semangat. Aku akan membayar berapapun itu supaya dia bersedia menyembuhkan guruku. Ritme kehidupan sehari-hari si Tenki sangat stabil sekarang. Setiap Senin sampai Jumat dia akan berada di pusat pengobatan masyarakat. Saat akhir pekan dia akan menutup pusat pengobatan masyarakat dan beristirahat. Si Tenki akan mengajak Chen Xiaozhou berkeliling di Jinling. Kadang-kadang dia akan pergi ke desa untuk memberikan pemeriksaan dan obat gratis kepada para janda dan lansia. Si Tenki melalui hari-harinya dengan penuh arti. Hari ini di pusat pengobatan masyarakat, pasien terakhir baru saja pergi. Si Tanki baru saja akan bersiap menyuruh karyawannya untuk bersih-bersih dan bersiap untuk menutup pusat pengobatan masyarakat. Tepat pada saat itu, Kobayashi Jiro membawa itu Nanaku ke depan pintu masuk pusat pengobatan masyarakat. Sampainya di pintu, Kobayashi Jiro berkata kepada itu Nanaku, Nona, nanti saat kita masuk tolong Nona jangan sampai menyebutkan nama asliku. Kobayashi Jiro tahu bahwa kakaknya yaitu Kobayashi Ichiro pernah datang ke pusat pengobatan masyarakat untuk mencuri obat. Takut si Tenki akan murka terhadap dirinya, Kobayashi Jiro pun memutuskan untuk menyembunyikan nama aslinya. Itu Nanaku bertanya dengan wajah kebingungan, Tuan Kobayashi, apa Anda pernah punya masalah dengan dokter Saktisi ini? Tidak, Kobayashi Jiro lekas-lekas melambaikan tangannya lalu menjawab serius, aku belum pernah bertemu dengan dokter itu, tapi aku akan jujur padamu, semasa kakakku hidup dia pernah menyinggung dokter Saktisi. Aku takut dokter Saktisi memiliki rasa tidak suka terhadap keluarga Kobayashi, jadi supaya dia tidak terpengaruh, saat Nona meminta tolong padanya untuk menyembuhkan Nona Tuan Yamamoto nanti, tolong Nona jangan membocorkan namaku. Nona panggil saja aku dengan Tuan Tanaka. Baiklah. Itu Nanaku mengangguk. Dia mengambil langkah terlebih dahulu menuju gerbang dan mengetuknya sambil bertanya, permisi, apakah dokter Saktisi ada? Melihat wanita secantik itu muncul, si karyawan pun terkejut dan menjawab sopan, halo, dokter Saktisi sudah tidak melayani pemeriksaan hari ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, tolong datang lagi besok. Itu Nanaku cepat-cepat berkata, tolong Anda beritahu dokter Saktisi ada seorang pasien yang sangat membutuhkan bantuannya. Jika dia setuju untuk mengobati pasien tersebut dan jika pasien itu sembuh, saya bersedia memberikan uang 10 juta dolar sebagai biaya pengobatannya. Kebetulan Chen Xiaozhou sedang merapikan display counter. Mendengar itu Nanako berkata demikian, dia cepat-cepat menyahut, maaf, tapi tujuan kakek saya menyembuhkan orang bukanlah demi uang. Jika Anda berpikir dengan memberikan uang bisa memuaskan kakek saya, maka silakan Anda pulang saja. Itu Nanako langsung berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin menunjukkan kesungguhan saya sebisa mungkin untuk meridian di tubuh guruku sudah terputus semua. Sekarang guruku seperti mayat hidup. Saya dengan dengar dokter Saktisi
punya penyembuhan pasien yang mengalami kelumpuhan anggota gerak. Itu sebabnya aku kesini dan ingin meminta tolong kepada Dokter Saktisi. Meridian di seluruh tubuh telah terputus. Chen Shizhou menatap itu Nanako dengan pemandangan tidak percaya. Dia kemudian bertanya, Anda yakin meridiannya putus dan bukan penyakit lain? Chen Shizhou merasa kaget karena tidak semua orang memahami konsep meridian. Mereka pernah mendengar konsep meridian dari novel bela diri dan drama televisi, tapi jika disuruh menjelaskan, sebagian besar dari mereka tidak akan bisa menjabarkan definisi meridian. Selain itu, hanya sedikit ahli bela diri dan dokter dengan keterampilan medis yang tinggi yang memahami meridian. Wanita itu sekali bicara langsung dengan yakin mengatakan bahwa meridian gurunya putus. Jangan-jangan dia ahli bela diri? Benar sekali. Itu Nanako cepat-cepat menjawab. Orang yang melukai guruku bilang sendiri dia telah memutus seluruh meridian guruku. Chen Shizhou bertanya, bagaimana dia bisa memutus meridian guru Anda? Apa mungkin dia menyerang setiap titik meridian guru Anda? Itu Nanako berkata, orang itu hanya meninju guruku saja dan seluruh meridian guruku terputus. Chen Shizhou berkata dengan tidak percaya, seberapa kuatnya orang itu sampai bisa memutus meridian guru Anda hanya dengan sekali pukul? Aku tidak pernah mendengar kekuatan yang luar biasa seperti itu. Bahkan ahli bela diri pun jika ingin memutuskan meridian di seluruh tubuh seseorang harus menyerang titik meridiannya satu persatu. Tidak bisa dalam sekali serang. Itu Nanako berkata serius. Memang benar, hanya satu pukulan. Aku sendiri yang melihatnya. Tepat saat itu, si Tianqi keluar dari ruangan belakang dengan suara berat dan kuat dan berkata, aku tidak pernah dengar ada orang yang punya teknik seperti itu. Gadis muda, siapa yang disinggung oleh gurumu? Itu Nanako berkata, aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya tahu marganya adalah Yi. Ekspresi si Tianqi berubah tajam. Marganya Yi, apakah dia tampan, masih muda, dan luar biasa dalam setiap gerakannya? Apa dia memancarkan aura seperti naga asli di bumi? Ini itu Nanako berpikir sesaat. Kemudian dengan canggung berkata, aku tidak begitu memperhatikan yang lainnya, tapi dia memang tampan dan muda, sepertinya masih berusia 20-an tahun. Wajah si Tianqi tiba-tiba berubah menjadi sangat sinis. Dia mendengus dingin sambil berkata, lucu sekali, gurumu telah menyinggung Master Yi Chen, dan Master Yi Chen lah yang telah memutus meridian gurumu. Beraninya kamu datang dan memintaku menyembuhkan gurumu? Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lain juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.